Pintar. Husnul saya sama jamaah Al-Hidayah setiap hari ngaji pasti udah pintar-pintar. Amin ya rabbal alamin. Ikutin ya. Bismillah ma syaa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Ada tulisannya? Bisa lagi di grup. Yang sudah ya? Ya. Bismillah ma syaa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ulangi ya. La yasrifu as-su'a illa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma yakunu min ni'matin فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin. Itu dibaca minimal sekali, tapi anjurannya salasan 3 kali agar kita dijaga, termasuk di dalam keterangan yang lain dari kematian mendadak. Jangan disabri, jangan disautin kena artis yang kemarin meninggal. Ya. Sudah ibu mau begitu ya. Padahal nggak nyambut-nyambutin, tapi ustadz saja nyambut-nyambutin ya. Disambut-sambut. Kita kan kepengennya ya matinya khusus tetap husnul khotimah, tapi jangan bikin kaget. Tapi yang namanya mati pasti bikin kaget. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi kita paling takut kedatangan. Benar gitu. Kematian adalah sesuatu yang hak, tapi paling takut kita disamperin. Emang iya. Tahu kalau kita semua mau mati, tapi takut. Mestinya kan takutnya layaknya takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin mendekat gitu loh. Bukan malah lari. Mau lari kemana? Takut kepada Allah mau lari. Mau lari kemana? Takut kepada kematian, emang mau nyumpet kemana? Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun engkau nyumpet di dalam bunker yang paling kokoh, mati masih ternyamperin. Iya kan? Itu kan udah ada ayatnya di dalam surat An-Nisa juz 5. Jadi yang penting kita baca kepada Allah, mohon kepada Allah, lindungannya Allah dengan kalimat yang agung. Di pertemuan 2 bulan yang lalu sudah saya sedikit sampaikan keutamaan bismillah. Sekarang tinggal praktekinnya, diamalkan ya, dibaca enggak banyak kok, pagi, sore. Nah itu insya Allah sudah di-share di grup, silahkan dijawabkan. Bahkan saya sertakan di sini doanya Nabiullah Khidir agar terhindar dari musibah. Bahkan ada keterangan siapa yang mendawamkan baca doa yang diajarkan oleh Nabiullah ini, insya Allah semua hajat-hajatnya mudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tulisan Arab Latinnya, jadi yang kurang lancar baca Arab, insya Allah di situ ada Arab Latinnya. Plus ada juga terjemahannya, artinya insya Allah lengkap. Jadi jangan sampai baca doa khusus sampai nangis dan nggak tahu yang dibaca itu apa ya. Ya kan, di situ ada
ada artinya, insya Allah. Nah, silahkan ini didawakan. Azaz tukum. Lah nggak ada yang jawab. Kan jawab satu doang. Ibu-ibu biasa jual beli ya? Kalau jual beli zaman dulu, orang tua kita ngajarin kalau beli bilang ya, aku beli ya, gitu kan. Terus yang jual aku jual. Gitu. Atau yang jual dulu kadang aku jual ya, yang datang aku beli. Yang beli bilang gitu. Itu namanya ijab kabul. Bukan ijab kabul taunya kawin doang, nikah doang, bukan. Semua urusan itu ada ijab kabul, termasuk dalam hal urusan doa ada. Ketika yang ngasih doa itu azaz tukum jawab qabil itu. Mau diulang? Iya. Nanti ini doa dibaca bersama-sama. Doa masing-masing lah di waktu pagi dan sore agar Allah menjaga kita semuanya. Paling asik adalah ketika kita memasrahkan, meminta perlindungan hanya semata kepada Allah. Nah, dibaca yang khusyuk, pelan-pelan. Bacanya itu kayak tadi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakunu min ni'matin famin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin. Azzastukum. Ibu-ibu masa dan Pak mesin caranya. Amin ya robbal alamin. Baik. Ini masih mukadimah, belum mulai ngaji. Mukadimah pengantar kajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah masih terkait dengan golongan atau orang-orang yang ketika mencari ilmu dibagi menjadi dalam 3 keadaan. Sebagai pengantar memasuki kajian di kitab Bidayatul Hidayah, saya sedikit agak sentimen pagi hari ini untuk mengingatkan pada diri kita semua. Insya Allah pun ini sudah di-share ya ke jamaah semua. Saya mengawali dengan satu ungkapan kalimat indah. Kalimat kalau dalam dunia pesantren itu mahfadhah ya. Kalimat indah. La tastati'u an tahtara min ayyi walidaini hulidta. Walakinnaka tastati'u an takhtara kaifa tusbihu walidan. Bahasa Indonesianya begini. Kamu tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa kamu dilahirkan. Namun kamu dapat memilih menjadi orang tua seperti apa yang kamu inginkan. Serius loh. Kamu tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa kamu dilahirkan. La tastati'u an takhtara min ayyi walidaini ulidta. Kamu enggak bisa memilih dari bapak yang mana, ibu yang mana. Jangan bisa memilih. Tahu-tahu kita sudah dilahirkan. Walakinnaka akan tetapi engkau tastati'u an takhtara kaifa tusbihu walidan. Tusbihu walidan. Kamu dapat memilih menjadi orang tua seperti apa yang kamu inginkan. Kita insya Allah kepengen menjadi orang tua yang baik di mata anak-anak kita. Setuju? Pasti dan harus. Bahkan maaf, ini agak ekstrim kalimatnya. Mohon maaf kalau kesannya rada-rada kasar. Sejahat-jahatnya orang tua, kepengen gak anaknya jahat? Lebih ekstrim lagi, sebajingannya bajingan orang tua, kepengennya anaknya jadi bajingan? Gak ada. Bahkan orang tua jelek pun ketika nasihatin anak pasti nasihat baik, gitu loh. Walaupun kita belum bisa melakukan, jangan pernah begini. Bagaimana saya mau nasihatin anak saya masih nggak benar. Tetap yang kita nasihatkan harus nasihat yang baik, nggak boleh. Misalnya tenang deh, dulu aja bapakmu
Lo kok malah bangga dengan masa lalunya itu. Tapi bukan ibu-ibu, bapak-bapak pengajar di sini ya. Baik. Jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita tanamkan, kita berikan, kita cerminkan, kita contohkan, kita teladankan kepada anak-anak kita adalah yang paling utama, semampu kita akhlak. Karena keteladanan itu lebih mudah untuk diadopsi, untuk di copy paste. Orang sekarang bunyinya copy paste kan. Jadi manusia ketika menggunakan akal dan hatinya dapat mencapai derajat takwa, derajat golongan yang memiliki keimanan, ketaatan, mawas diri, ilmu, dan tentunya juga akhlak atau adab. Karakter mulia berkumpul dalam manusia itu yang disebut tadi, keimanan, ketaatan, mawas diri, ilmu, kemudian akhlak dan adab disebut takwa. Manusia takwa adalah manusia yang sudah mencapai prestasi ilmu, iman, dan adab. Yang dulu pernah saya sampaikan di sini, yang udah jadi tulisan di sini, malah tulisannya ya, itu paling bawah tak kelihatan. Ya, jadi ada ilmu, ada iman, ada adab yang mulia, yang mencerminkan perilaku ilahiyah dalam kehidupan kita. Karena apa? Kemuliaan manusia itu adalah dengan adab. Sekali lagi, kemuliaan manusia itu adalah dengan adab. Atau apa? Bahasa orang kita, budi pekerti. Bahasa orang Jawanya apa? Sopan santun. Yang baik, yang selalu terinternalisasi dalam diri seseorang. Dengar baik-baik, bukan kemuliaan itu diraih dengan sebab nasab atau silsilah keluarga. Maka ada kalimat indah, asyarafu bil adab la bin nasab. Catat baik-baik Pak. Di situ udah ada saya tulis, ya. Asyarafu bil adab la bin nasab. Tahu artinya? Kemuliaan itu dengan adab, bukan dengan nasab. Jadi membanggakan nasab misalnya dipanggil Gus karena anaknya kiai, dipanggil sultan karena anaknya orang kaya, gitu ya sekarang ya. Apalagi dipanggil raden karena anaknya bangsawan. Banyak lagi. Kalau tidak punya adab, mau dipanggil Gus kayak sultan kayak raden kayak gak punya adab, gak punya akhlak mulia, perilakunya tanpa aturan agama, membanggakan diri, apalagi tanpa capaian prestasi, justru akan merusak dan membuat malu keluarga. Gak usah nepuk dada dulu, buktikan dulu adab dan akhlakmu. Orang akan mencari tahu siapa dirimu, kan begitu. Setuju Pak? Jadi gak usah nepuk dada dulu, buktikan dulu akhlak dan prestasimu. Maka orang akan mencari siapa dirimu. Oh ya Allah, hafal Quran. Ya Allah, kok pintar, harusnya hafal semuanya. Ya Allah, semuanya ada pada diri seseorang. Pasti orang akan mencari tahu. Tapi kalau misalnya nepuk dada, lo baca Quran becetan, tingkahnya pecicilan, terus apa yang mau dibanggakan? Tahu pecicilan? Ya pecicilan. Adalah selengehan saudaranya itu, tebar siam. Rasulullah SAW adalah manusia mulia. Beliau telah mengajarkan akhlak mulia, adab yang tiada tandingannya untuk kita teladani, yang kita ikuti. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya belajar mencontoh akhlak dan adab Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa niru walaupun hanya sepuju kuku, bahasa Jepangnya suku ireng, suku ireng gitu katanya. Jawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu memang luar biasa, mampu merubah musuh jadi sahabat, menjadi kawan. Nah, mudah-mudahan sih kita bisa niru ya. Sedikit saya tambahin cerita tentang betapa mulianya adab Rasulullah yang mungkin bisa diteladani oleh Bapak Ibu semua. Jawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tahun 6 Hijriah, ke-6 Hijriah, Rasulullah itu bermaksud untuk memperluas pengaruh Islam di berbagai wilayah di luar Madinah dan Makkah. Maka kemudian beliau pun memerintahkan sejumlah sahabat untuk menulis surat, mengantarkan surat yang ditujukan pada raja-raja atau ketua-ketua kabilah besar yang di luar Arab, bahasanya non-Arab lah. Nah, isinya
himbauan, ajakan agar mereka masuk Islam. Salah satu raja atau ketua suku yang paling disegani saat itu namanya Sumamah bin Utsal, petinggi Bani Hanifah. Sumamah bin Utsal ini atau petinggi Bani Hanifah ini terkenal luas memiliki karakter keras kepala. Kalau bahasa orang sekarang, cara memimpinnya otoriter. Jangan korelasikan dengan yang sekarang ya. Pokoknya otoriter lah, jadi kan pengennya diwariskan lagi. Nah, apapun yang menjadi perintahnya harus diikuti seluruh rakyatnya. Tapi memang sikapnya sejalan dengan kerja kerasnya. Ini cerita Sumamah, bukan cerita yang lain. Cerita Sumamah bin Utsal, petinggi Bani Hanifah. Sikapnya sejalan dengan kerja kerasnya dalam memakmurkan negerinya. Negerinya makmur, betul sih. Otoriter, tapi mampu memakmurkan negerinya. Terbukti apa? Kaum Bani Hanifah itu cenderung hidup lebih makmur dibandingkan penduduk kota-kota tetangga yang ada di sekitar Mekah. Bahkan denyut perekonomian Hijaz dulu namanya nggak ada Saudi, nggak ada namanya. Saudi itu baru 1 abad yang lalu, belum sampai 1 abad malah, ya kan? Nah, itu namanya Hijaz. Denyut perekonomian Hijaz itu dikatakan tergantung pada distribusi komoditi yang diproduksi atau yang dihasilkan dari tanah Bani Hanifah tadi. Nah, ketika Sumamah menerima surat dari Rasulullah, surat itu dirobek, lalu mengancam mau menyerbu Madinah. Kurang ajar, siapa itu Muhammad gitu kan? Ngajak-ngajak masuk Islam, orang baru datang belagu, bahasanya begitu lah ya. Oh, udah diancam mau diserang Madinah. Bahkan Nabi Muhammad diancam untuk dibunuh. Suatu ketika Sumamah dalam waktu yang berbeda bermaksud untuk melaksanakan umroh ke Mekah. Jangan dikira orang zaman dulu sebelum Islam itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW nggak umroh, ada umroh, tapi ala jahiliyah. Nah, Sumamah juga bermaksud untuk umroh sesuai dengan adat jahiliyahnya. Tak disangka rombongannya dicegat oleh pasukan patroli kaum muslimin yang ada di perbatasan Madinah. Begitu tahu ada gembong Bani Hanifah di antara khalifah tersebut, ditangkap dia, yang namanya Sumamah bin Utsal tadi. Nah, ditangkap, dibawa di kota Madinah. Kemudian Sumamah diikat di tiang depan masjid. Subhanallah, Rasulullah kemudian menemui sebagai tawanan. Nah, namanya raja, sekalipun raja kalau jadi tawanan ya sudah nasibnya di ujung tanduk. Nah, biasa saja Rasulullah menyuruh atau untuk dibunuh aja tuh orang, selesai ya. Atau kemudian dipendam hidup-hidup, oh bisa. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah justru memperlakukan Sumamah dengan sangat luar biasa, dengan baik. Bahkan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk tidak menyakiti Sumamah, malah memerintahkan sediakan makanan dan susu kirimkan kepada Sumamah bin Utsal itu yang memang statusnya tahanan dengan makanan selayaknya dia sebagai raja di tempatnya. Subhanallah. Gara-gara keputusan Nabi, Sumamah mendapat jaminan istimewa. Setiap pagi, setiap siang, sore disuapin sama sahabat. Luar biasa kan? Nah, selama beberapa hari dia ditahan di depan Masjid Nabawi. Rupanya tanpa sengaja atau sengaja tanpa sengaja, akhirnya apa? Sumamah itu secara langsung memperhatikan aktivitas umat Islam yang ternyata setiap hari, sehari semalam ada sholat lima waktu, sedikit demi sedikit memahami. Suatu pagi Rasulullah kemudian menemui Sumamah. Apa kabar, hai Sumamah? Sapa beliau dengan ramah. Sumamah jawabnya, baik ya Muhammad. Gitu doang Pak. Bukan ya Rasulullah, enggak, orang nggak percaya.
Jawabnya, baik ya Muhammad. Kemudian biasa, kalau orang merasa hebat, ngomongnya lebih. Disapanya cuma satu kalimat, apa kabar hai Sumamah? Jawabnya panjang, baik ya Muhammad. Hai Muhammad, jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang pasti akan dituntut bela kematiannya oleh kaumnya. Tapi jika engkau mengampuniku, engkau mengampuni orang yang tahu terima kasih. Dan jika engkau meminta tebusan, mintalah. Berapa banyaknya akan kuberi engkau untuk tebusan itu. Nah, Rasulullah cuma senyum doang ditinggal pergi. Besoknya disamperin lagi, apa kabar Sumamah? Baiknya Muhammad ngomong itu lagi. Ngomong itu lagi, tidak ada kabar seperti yang sudah saya sampaikan seperti kemarin. Muhammad, jika engkau membunuhku, engkau akan dituntut balas oleh kaumku. Jika engkau membebaskanku, aku tahu terima kasih. Jika engkau ingin minta tebusan, pasti akan kuberikan berapapun permintaanmu. Sampai 3 kali. Di hari ketiganya pun masih begitu. Apa kabar Sumamah? Jawabnya masih sama. Tiba-tiba Rasulullah tidak meninggalkan, malah bilang begini kepada sahabatnya, wahai para sahabat, lepaskan tali pengikat tangan Sumamah, biarkan dia pergi kemanapun dia suka. Sumamah yang memang raja keras kepala itu tadi terkejut dan terheran-heran, kenapa dirinya dibebaskan tanpa meminta tebusan apapun. Bahkan Rasulullah SAW memberikan seekor kuda yang kekar, pembekalan yang cukup, dan mempersilahkan, wahai Sumamah, gunakan kuda ini dan manfaatkan bekal ini untuk kau kembali pada kaummu. Subhanallah. Setelah mengucapkan terima kasih, dia melenggang pergi meninggalkan kota Madinah. Subhanallah. Sudah jauh, hampir sampai ke kampungnya atau ke kabilahnya. Dia kemudian putar balik, dipacu kudanya kencang-kencang kembali ke Madinah. Sampai di depan masjid teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus disamperin. Siapa yang tidak bohongan mengucapkan syahadat itu? Bukan lagi pelan-pelan, teriak. Nah, disamperin sama Nabi, dia Sumamah kemudian berkata, demi Allah, dulu tidak ada orang yang paling kubenci kecuali engkau wahai Rasulullah. Bukan lagi Muhammad lagi sekarang. Kalau tadi ya Muhammad, sekarang ya Rasulullah. Sekarang tidak ada orang yang paling kucintai selain dirimu. Demi Allah, tak ada agama yang paling kubenci selama ini selain agamamu Islam. Namun kini agamamu yang paling aku cintai. Subhanallah. Itu Nabi mampu merubah musuh menjadi kawan. Kalau kita malah bikin kawan jadi nah, kan repotnya di situ. Bisa nggak diruna Ini akhlaknya Nabi. Jadi kalau orang ngaku-ngaku ingin melanjutkan, mau teladani Rasulullah, yang mau ikut-ikut sedikit. Tadi udah dibilang minimal sekuku ireng, sekujung kukunya banget maksudnya loh. Nah makanya agar kita bisa meneladani kemuliaan Rasulullah dengan akhlaknya, maka di sini saya sampaikan sedikit tentang belajarlah dan tuntutlah ilmu, karena dengan ilmu engkau akan menjadi mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, ini kaulnya Imam Syafi'i. Manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan orang berilmu tidak seperti orang yang tidak berilmu. Artinya tidak sama dengan orang bodoh. Ada kaidah berbunyi, man ista'jala syai'an qabla awanahu uqiba bi khirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang belum saatnya, maka justru akan dihukum untuk tidak mendapatkannya. Artinya apa? Kalau kita belajar, ada kaidah, ada aturan, jangan kepengen cepat-cepat pinter. Memang butuh waktu. Kadang-kadang belajar itu butuh 1, 2, 3 kali untuk kita mengulang agar kita paham dengan apa yang kita pelajari. Ini kadang kita pengennya instan, orang sekarang sekali datang pengen pinter. Kadang maaf, saya juga sering kalau ngaji ditanya, Ustaz pakai slide enggak? Biar dipajang di layar gitu ya, pakai infocus.
Jujur saya nggak sempat bikin fokus, bikin slide-nya gitu kan. Tapi kalau sekedar bikin makalah, insya Allah masih sempat lah. Nah, karena butuh kreativitas tinggi kalau bikin slide itu kan. Nah, kalau sekedar seperti ini, insya Allah. Nah, sekarang yang dituntut kreatif itu ustadznya, bukan santrinya. Emang iya, ya bu ya. Yang dituntut kreatif ketika ngajar sekarang, zaman sekarang, gurunya, bukan santrinya, gitu loh, bukan muridnya, tapi di tempat lain, insya Allah dia hidayah. Sama aja. Enggak ya. Rajin-rajin bawa tulisan semua ngomong. Baik, Bapak Ibu rahimani Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus belajar? Dengerin baik-baik. Ini saya ceritakan di sini. Para ulama yang sudah terbukti keilmuan mereka juga membutuhkan proses sehingga mereka menjadi ulama yang hebat dan tangguh, ulama yang alim terkenal dengan keilmuannya. Lihat saja umpamanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya, bahwa Imam Syafi'i yang siapa yang nggak kenal atau nggak dengar ketokohannya, kealimannya, di mana kemudian menjadikan madhab yang kita ikuti. Imam Syafi'i menghabiskan waktunya selama 20 tahun untuk mempelajari bahasa Arab. Padahal kalau diteliti, beliau adalah seorang yang keturunan Arab asli, lahir di Gaza, Palestina, serta hidup di lingkungan Arab sejak kecil. Selain itu beliau juga fasih di dalam bahasa Arab. Walau begitu, beliau tetap membutuhkan waktu untuk mempelajari sesuatu yang sudah menjadi bahasanya sehari-hari. Kenapa? Untuk memahami konstruksi bahasa Arab. Memang ada namu, ada sorok, ada badi, ada mantai, ada semua banyak sekali. Ada 15 disiplin ilmu untuk benar-benar memahami bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Sekelas Imam Syafi'i diceritakan oleh Imam An-Nawawi, mempelajari itu butuh 20 tahun. Lo kita kepengennya sekali ketemu pinter. Gimana ceritanya? Abul Khair Al-Umrani, seorang ulama Yaman, ketika menulis kitab Al-Bayan yang merupakan syarah kitab Al-Muhadzab karya Asy-Syairazi, beliau juga membutuhkan waktu menulisnya selama 40 tahun. Itulah orang-orang hebat dulu. Gak kepengen instan, demi karya yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekali lagi, kenapa kita harus belajar? Allah pun sudah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun." Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak ngerti apa-apa, tidak berilmu sama sekali. Jangan bilang bodoh. Emang iya. Ya kan? La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, kemudian Rasulullah pun menganjurkan, ya nas ta'allamu innamal ilmu bitta'allum. Wahai manusia, belajarlah, sesungguhnya ilmu hanyalah didapat dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Tapi jujur Pak, gara-gara ada guyonannya Cak Lontong, saya itu jadi rada-rada geli kalau ngucapin menuntut ilmu. Kata Cak Lontong, jangan menuntut ilmu, karena ilmu gak pernah salah. Katanya begitu Pak. Nyebelin Cak Lontong itu. Katanya jangan menuntut ilmu, ilmu gak salah kok dituntut. Katanya begitu. Itu Cak Lontong kerjaannya bikin bikin orang mikirnya jadi 2 kali lipat kan ya. Itulah orang bisa memutar balikan kalimatnya. Baik, sahabat Ibnu Abbas malah lebih menyadari pentingnya ilmu. Beliau kemudian mengatakan, inna rajula la yuladu aliman. Sesungguhnya seorang tidaklah terlahir langsung menjadi orang alim. Wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu hanyalah bisa didapat dengan belajar. Dengan kita belajar,
Dengan kita ngaji, datang ke majelis ilmu, kita belajar tentang ilmu, tujuannya apa? Untuk mengenal Allah. Dan banyak sekali dalil yang menyuruh manusia untuk mengenal Allah. Sebagaimana kisah sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di kaum Nasrani di negeri Yaman. Dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz radhiyallahu anhu 'ala al-Yaman, qala innaka taqdamu 'ala qaumin ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, fa idza gharaqullah arafullah fa idza arafullah. Kata Nabi ketika menasihati Mu'adz bin Jabal ketika mau dakwah, beliau memberikan bekal untuk benar-benar lebih disiplin ketika menyampaikan apa yang harus disampaikan. Sesungguhnya engkau akan bertemu dengan ahli kitab. Ahli kitab itu orang-orang Nasrani yang benar-benar paham tentang Taurat, dan Injil. Maka jadikanlah dakwah yang pertama kali engkau serukan adalah ibadah kepada Allah apabila mereka telah mengetahui Allah. Jadi untuk mengajak orang beribadah kepada Allah kalau sudah mengenal Allah. Dan dalam sejarah orang-orang ahli kitab itu mengenal Allah dan tahu akan ada datangnya utusan akhir zaman dengan nama Ahmad Muhammad. Makanya tadi di sholat subuh saya baca ayatnya. Ngelibet bibirnya Pak. Kadang begitu kalau membaca Al-Quran di dalam sholat itu. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah. Di luar sholat lancar banget begini ya. Di dalam sholat itu bisa ribet kan aneh gitu ya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Itu. Jadi mereka itu udah ngerti akan datang Rasul akhir zaman namanya Ahmad. Itu mereka dapat informasi dari mana? Dari Injil, dari Taurat. Makanya ketika mendakwai mereka, wahai Mu'adz, kata Nabi, mereka sudah mengenal Allah, maka ajaklah mereka beribadah hanya menyembah kepada Allah. Gitu. Bahkan kenapa kita harus belajar tentang Allah? Ketika kita menyembah Allah harus paham Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jamaah yang dimiliki Allah SWT. Kenapa kita harus belajar? Sekali lagi saya garis bawahi di sini. Allah memerintahkan untuk mengenalnya. Fa'lam, ngertilah kamu. Nek basa Jawa purwo sira gitu loh Pak. Ngertilah kamu, pahamlah kamu. Memerintahkan Allah agar kita mengenalnya bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak. Itu salah nulis berkah saja. Berhak diibadahi selain Allah. Ketahuilah ilmu yang menyelamatkan tauhid dan keimanan. Sangat banyak dari kalangan ulama menyebutkan bahwa hal yang wajib bagi manusia ialah untuk belajar akidah, untuk mengesahkan Allah Ta'ala sebagaimana syarat seorang masuk agama Islam harus bersyahadat. Maka seorang haruslah mengetahui makna dari syahadatnya. Maka di sini disebutkan Pak, beberapa ulama berpendapat bahwa tidaklah sah apabila ada seseorang meyakini dengan cara ikut-ikutan saja. Contohnya ada ucapan begini, saya berkeyakinan sebagaimana fulan meyakini. Saya beriman karena orang tua saya beriman. Saya Islam karena orang tua saya Islam. Itu kalau kita dilahirkan dari darah daging orang tua kita yang Islam, bersyukurlah. Tapi setelah kita mumayyiz, setelah kita balik, harus belajar ilmunya sendiri. Kenapa kita beriman pada Allah? Itulah Bu. Itulah kenapa kita harus belajar ilmu ini. Tadi kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa yang menjelaskan tentang wujud kita melakukan sudah ada ya, tentang asmaul husna sudah ada. Maka saya dari sisi yang lain saya menjelaskan betapa pentingnya ilmu. Karena jangan sampai kita
beribadah, punya keyakinan menyembah Allah, tapi keyakinan kita ikut-ikutan. Kenapa menyembah Allah? Iya, kata yang lain juga menyembah Allah. Kenapa iman kepada Allah? Orang tuaku iman. Kenapa beriman? Mereka juga beriman. Aku percaya seperti mereka mempercayai. Oh, nggak boleh. Itu nggak boleh. Harus memahami. Nah, kami tidak akan mengulang apa yang sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ibu-ibu nanya, emang Ustaz kemarin menyampaikan apa? Ya, salah sendiri ada. Baik. Sebagai mukadimah, baru mulai ini. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, Pak. Jadi ternyata tadi nasab tidak lebih penting kecuali dengan adab. Dan ada yang lebih tinggi daripada ilmu juga adab. Sampai-sampai saya nukilkan kalimat indah dari Hadratus Syekh Bashir Asy'ari dalam kitab yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau malah lebih tegas lagi, Pak. At-tauhidu yujibul iman. Kata Syekh atau Hadratus Syekh Bashir Asy'ari, beliau mengatakan at-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu mewajibkan wujudnya iman. Dengerin baik-baik ya kalau keliru. Faman la imana lahu fala tauhid lahu. Barang siapa yang tidak beriman, maka sebenarnya dia tidak bertauhid. Tauhid mewajibkan wujudnya iman. Barang siapa yang tidak beriman, maka sebenarnya dia tidak bertauhid. Satu. Wal imanu yujibus syari'ah. Dan iman mewajibkan wujudnya syariat. Faman la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhid lahu. Dan barang siapa tidak melakukan syariat, aturan-aturan yang berlaku dalam agama ini loh maksudnya, sebenarnya dia tidak beriman dan tidak pula bertauhid. Dan wasyari'atu yujibul adab. Syariat mewajibkan wujudnya adab. Syariat, aturan agama ini harus mewajibkan wujudnya adab. Faman la adaba lahu fala syari'ata lahu wala iman lahu wala tauhid lahu. Barang siapa yang tidak memiliki adab, kata Mbah Hashim, maka pada hakikatnya orang itu tidak ada syariat, tidak ada iman, tidak ada tauhid. Jadi adab itu levelnya sangat tinggi. Jadi sangat penting, Pak. Jangan gampangin adab. Maka adab itu kunci, Pak. Bil adab tafhumul alim. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Ta'allam adab qabla an tata'allam al-ilma. Pelajarilah adab sebelum kau belajar ilmu. Saya pernah ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sekarang banyak orang pintar, orang cerdas, tapi kok banyak sekali perselisihan, banyak sekali perbedaan, banyak sekali pertentangan? Saya jawab begini, dari zaman bahula yang namanya perbedaan itu udah ada. Dari zaman dulu perbedaan itu ada. Bahkan para imam satu sama lain juga berbeda pemikiran. Yang namanya Imam Abu Hanifah berbeda pemikiran dengan Imam Malik. Imam Malik berbeda pemikiran dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal pun berbeda cara berpikirnya. Dan empat-empatnya kemudian jadi rujukan madhab. Bedanya apa? Kenapa orang dulu berbeda itu anteng-anteng saja? Karena apa? Punya fondasi yang sangat luar biasa, adab. Jadi walaupun berbeda tetap hormat, tetap memuliakan, tidak menghujat. Orang sekarang apa? Alim, pintar, pengetahuannya luas, tapi adabnya minim. Maka ketika ada orang yang dianggapnya berbeda, yang ada maaf sekali lagi, menghujat. Bahkan kadang maaf mengolok-olok. Padahal dan orang sekarang itu kitanya juga kadang ketularan, Pak. Nganggap kalau ada kiai, ustaz, ajengan ditanya terus nggak jawab, dianggapnya bodoh. Tapi ketika ada ustaz, ajengan ditanya apa saja, semuanya dijawab seolah-olah dia orang pintar. Keliru. Saya kasih tahu, Pak.
Suatu ketika Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, mata sya'ah, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu tiba atau terjadi?" Beliau Nabi Muhammad menjawab, "As-sa'il alamu min as-sa'il." Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ini hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim ada itu. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Gitu. Subhanallah. Demikian pula Imam Malik bin Anas yang terkenal dengan madhab Maliki. Ketika ditanya tentang 48 masalah, beliau diceritakan di sini hanya menjawab berapa? Dari 48 masih 32 yang nggak dijawab. 48 dikurangi 32 berapa, Pak? 15. 16. Yang dijawab 16 poin tok. 32 pertanyaan nggak dijawab. Dijawabnya dengan apa kalimat? La adri. Aku tidak tahu. Nah, subhanallah, ketika beliau tidak menjawab dengan jawaban aku tidak tahu, bukan berarti beliau tidak tahu masalah atau bodoh, tapi ada sesuatu yang memang tidak perlu dijawab. Jadi kalau ada ibu-ibu bertanya, "Ustaz nanya, kok saya cuekin?" Jangan marah. Membela diri, ya, membela diri. Tapi memang kadang-kadang begitu, ada pertanyaan yang memang kadang nggak perlu dijawab. Contoh, hari ini kok masih ada yang bertanya, "Ya Ustaz, orang tuanya Nabi ke surga atau neraka?" Nggak perlu dijawab begitu. Nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Dan jawabnya panjang itu loh. Bertanya hal-hal yang membangun keimanan kita, membangun kecintaan kita untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW dan hal-hal yang positif dan manfaat. Jadi kita seringkali salah memaknai kepandaian dan kebodohan. Jadi justru ada ciri-cirinya apa? Dalam kitab Al-Hikam menjelaskan ada 3 tanda kebodohan. Hati-hati, saya jelasin sedikit, Pak. Jadi jangan sampai semuanya dijawab seolah-olah orang yang serba pintar. Itu keliru. Pertama, tanda kebodohan itu tulis mujiban an kulli ma su'ila. Itu di materi ini nggak ada karena ini tambahan. Mujiban an kulli ma su'ila. Pertama, menurut kitab Hikam ya Pak. Jadi saya bacain doang. Siapa yang menyusun kitab Al-Hikam? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah ulama Qoraqah Sadiliyah. Dia mengatakan orang yang menjawab semua pertanyaan adalah ciri orang bodoh menurut beliau. Karena apa? Ada alasannya. Likul maqam maqal, walikul maqal maqamun. Tahu artinya apa? Pada setiap tempat ada perkataannya dan pada setiap perkataan ada tempatnya. Ada di mana? Ada kalimat di mana nggak tepat diucapkan di tempat itu. Jadi kalimatnya likulli maqam maqalun wa likulli maqal maqam. Mudah kan? Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Pada setiap tempat ada perkataannya dan setiap perkataan ada tempatnya. Nggak usah jauh-jauh lah, ibu-ibu ngobrol sama anak-anak harus pakai bahasa anak-anak. Ngobrol dengan sama orang tua ada bahasa orang tua. Ngobrol sama pejabat lebih biasanya, lebih disiplin, nggak boleh bagaimana nggak boleh. Jadi setiap tempat ada perkataannya dan setiap perkataan ada tempatnya. Ngobrol sama orang tua gue dulu itu nggak mikir gitu loh. Tapi kalau bahasa Indonesia memang rada-rada umum, nggak ada bisa membedakan berbicara dengan orang tua atau kepada sesepuh, kiai, guru. Beda dengan bahasa Jawa. Jawa itu ada romo inggil, ya. Nah, bahasa iya itu umum. Halo. Nah, beda-beda. Nah, jangan jauh-jauh lah. Arti maaf, mati.
Mati itu standar untuk umum kan? Kalau di Sunda mati itu apa untuk halusnya? Mau pupus ya, gitu. Kalau Jawa Saido. Kalau untuk orang yang pecah, ada yang lebih agak santun itu, tapi sedang itu bukan yang rohiyah. Kalau untuk Nabi, ada yang wafat kalau bahasa, ada yang rohiyul a'la, kembali ke tempat yang tinggi atau mulia. Nah, gitu. Jadi memang beda-beda. Nah, jawaban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang bodoh menurut kitab Al-Hikam adalah zakiran kullama alima. Ciri orang bodoh kedua adalah orang yang menyebutkan apa yang diketahui, apa saja yang diketahui. Zakiran kullama alima. Ciri bodoh orang kedua adalah orang yang suka menyebutkan apa saja yang diketahui. Jadi banyak bicara dan tidak pandai memilih dan memilah mana yang penting dan baik untuk dibicarakan adalah tanda kebodohan. Bila semua yang diketahui dikatakan pada siapa saja akan menimbulkan masalah dan kesalahpahaman. Jadi tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita dengar, ada yang kita ketahui kemudian diceritakan. Bahkan Nabi pernah memberikan arahan, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi aku melihat sesuatu yang sifatnya maaf, aibnya orang, apa kemudian diceritakan. Jadi jangan semua yang dilihat kemudian diceritakan. Yang ketiga, mu'abbiran an kulli ma syahida. Orang yang menceritakan apa saja yang dilihat. Mirip-mirip yang kedua tapi agak beda. Kalau yang kedua tadi, orang yang menyebutkan apa saja yang dilihat. Kalau yang ketiga, mu'abbiran an kulli ma syahida. Orang yang menceritakan apa saja yang dilihat. Suka ngedobos. Tahu ngedobos Bu? Yang ngomong aja. Kepengennya didengar, nggak mau dengar. Ada yang seperti itu. Jika seorang menyebarkan berita dari kejadian yang disaksikan, apalagi belum pasti kebenarannya, itulah tanda kebodohan. Jadi tidak semua kejadian yang kita lihat perlu diceritakan walaupun itu benar. Sebab boleh jadi bisa menimbulkan perselisihan atau permusuhan di tengah masyarakat. Maka pandailah memilah dan memilih mana kejadian yang perlu diceritakan kepada siapa, sehingga justru bisa mendatangkan kebaikan, bukan permusuhan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada tiga golongan keadaan orang yang mencari ilmu. Wa'lam annan nasa fi thalabil ilmi ala salasati ahwalin. Ketahuilah bahwa orang-orang dalam mencari ilmu memiliki tiga keadaan. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad. Yang golongan pertama adalah orang yang mencari ilmu agar bisa menjadi bekal untuk akhirat, untuk kehidupan akhirat kelak. Walam yaqsid bihi illa wajh Allah, dan tidak memiliki tujuan kecuali hanya kepada Allah. Wa darul akhirah, dan kampung akhirat. Fahada minal faizin. Golongan pertama ini adalah orang yang termasuk orang yang paling beruntung. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Jangan sampai salah niat. Yang kedua, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Golongan yang kedua dijelaskan dalam kitab Bidayah ini. Kelompok kedua, orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari ilmu agar bisa dia manfaatkan untuk kepentingan dunianya. Wa yanalu bihil izzah, dan memperoleh kemuliaan, wajah, pangkat, wal mal, serta harta. Wa huwa alimun bidzalik. Dia sadar akan niatnya yang salah itu. Dalam hatinya sadar tuh. Mustasmirun fi qalbi, sadar hatinya. Aku kok ngaji, aku kok sekolah, aku kok misalnya melanjutkan kuliah S1, S2, S3, tujuannya biar cari kerja.
kerja, cari duit, cari prestasi, cari kedudukan. Sadar sebenarnya itu nggak tepat, tapi tetap dijalani. Mirip-mirip kayak yang di negara Konoha, ya kan? Rokaka halahi wahisyata maksadihi. Jadi sadar ketidakmampuannya dan hina tujuannya. Orang ini disebutkan fahada minal mukhatirin. Orang ini termasuk orang yang mengkhawatirkan. Fa'in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimah. Yang dikhawatirkan bila mati mendahului taubatnya, dikhawatirkan dia termasuk orang yang su'ul khatimah. Nah, na'udzubillah. Makanya segera taubat, perbaiki bahwa dulu boleh salah. Yang gini Bu, Pak, yang sering saya sampaikan untuk menghibur diri. Kita itu namanya manusia biasa, bukan nabi yang memperoleh predikat maksum. Jadi boleh salah, boleh keliru, boleh hilaf, maaf bahkan bisa jadi dosa. Tapi yang nggak boleh itu bohong, dusta, khianat. Itu belum kita manusia kok, bisa saja hilaf. Nah, dan kita penting untuk menyadari itu. Makanya perbanyaklah taubat, berbanyak mengulang 2 kalimat syahadat. Khawatirnya ada lintasan-lintasan hati ketika beraktivitas, kemudian lintasan hati itu justru bisa menyeret kita kepada status orang yang keluar dari Islam atau murtad. Nah, makanya kita sering perbanyak tajdidul iman bi qauli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memperbarui iman kita dengan membaca syahadat. Kemudian dibarengi dengan sholawat, baru kemudian istighfar, gitu. Perbanyak-banyak dimanapun kapanpun. Nah, selanjutnya golongan yang ketiga, warajulun salisun. Golongan yang ketiga adalah istahwada alaihi syaitan. Golongan orang yang dikuasai setan. Seperti apa? Fattakhadha ilmahu dzari'atan. Ia menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyak at-takasuri bil mal, memperbanyak harta, wa tafakhuri bil jah, kemudian menyombongkan diri dengan pangkat, wa ta'azzuzi bi kasratil asba', dan mengistimewakan dirinya dengan memperbanyak murid. Yadkhulu bi ilmihi kullama khali raja'an. Dengan ilmunya dia melakukan setiap hal-hal agar keinginannya dunianya terpenuhi. Bersamaan dengan itu yang merasa punya tempat di sisi Allah, ini yang paling ngeri. Padahal dia jauh dari tuntunan Allah, tapi dia merasa sudah ada di sisi Allah. Karena mempunyai tanda seperti tanda ulama, perilakunya, gayanya, pakaiannya, udeng-udengnya, jubahnya, serban ulama. Nah, gaya bicaranya, semuanya sama dengan itu. Zahir dan batinnya bersamaan dengan itu, zahir dan batinnya tamak pada dunia. Fahada minal halikin. Maka orang seperti ini adalah termasuk orang yang golongan rusak dan bodoh sekaligus. Minal maghrurin, orang yang tertipu. Karena apa? Harapan diterima taubatnya tidak ada, sebab anggapan bahwa ia termasuk orang-orang yang baik. Orangnya merasa diri udah baik, jadi nggak pernah merasa salah. Ini yang paling bahaya. Nah, makanya sebenarnya yang seperti ini yang terancam banget itu bukan yang di depan saya, tapi saya sendiri. Dan tadi di surat yang saya baca waktu sholat subuh itu, sebelum ayat yang saya baca ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Nah, jadi paling berat itu sebenarnya paling berat. Nanti semuanya yang penting kita ayo belajar, dianjurkan kita mudah-mudahan kun ayyuhal talib minal fariqil awwal. Jadilah kalian semua wahai pencari ilmu masuk pada jenis yang pertama. Jadi mencari ilmu semata-mata karena Allah, jangan yang lain. Thalabil ilmi
untuk semata mencari ridhonya Allah, untuk tujuan kampung akhirat, agar kita beribadah dengan ilmu, bukan karena niru-niru. Ini pentingnya. Nah, jemaah yang berdoa Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita punya fondasi dalam ibadah. Dengan ilmu kemudian insya Allah kita mengerti adab akhlak yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dalam sejarah Nabi, saya entah mengulang atau enggak di sini, tapi saya akan kulik sedikit. Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Pernah dengar Abu Jahal, Pak? Pernah dengar? Kenal nggak? Enggak, tapi pernah dengar ya? Ya, Abu Jahal. Abu Jahal itu jahatnya jahat, tapi punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini kemudian masuk Islam, taat, soleh, manut, jadi santrinya Nabi. Tersebab kealimannya, kesolehannya diangkat dalam kemuliaan. Nabi memuliakan Ikrimah, betul? Nah, satu lagi, beberapa contoh. Darrah, ada yang menyebut Zirrah binti Abu Lahab. Zirrah ini anak perempuannya Abu Lahab. Abu Lahab punya anak berapa, Pak? Abu Lahab itu anaknya 4, 3 laki 1 perempuan. Yang 1 nggak iman, diterkam hewan buas di padang pasir. Yang 3 itu Islam. Tapi yang terkenal Zirrah karena apa? Itu dihijrah bersama Nabi. Subhanallah, siapa yang nggak dengar ceritanya Abu Lahab? Kekafirannya dinas di Al-Quran. Tabbat jada abi lahabim wa tab. Subhanallah, tapi anaknya Islam jadi santrinya Nabi, mulia, diangkat di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Satu lagi contoh. Siapa yang nggak kenal Khalid bin Walid? Kenal atau dengar? Dengar. Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah, panglima yang tidak pernah kalah sejak zaman jahiliyah sampai setelah Islamnya. Khalid itu anaknya Walid. Walid itu bin Mughirah, orang cerdas, ahli sastra, ahli bahasa, pintar, hidupnya memusuhi Nabi, tok kerjaannya. Tapi punya anak Khalid Islam, mulia, diagungkan, dimuliakan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya. Bapak Ibu silakan nanti buka ayat ke-45 surat Hud. Surat Hud itu menceritakan di ayat 45 dan 46 saja, 2 ayat saja, jangan kebanyakan. Kata Nabi Nuh diceritakan di dalam surat ini, di ayat ini, ngadu. Surat Hud ayat 45. Nabi Nuh ngadu sama Allah. Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh itu ngadu kalau bahasa kitanya. Mohon kepada Allah, wahai Tuhanku, inna bani min ahli. Itu ya Tuhanku, anakku itu keluargaku ya. Kenapa engkau binasakan bersama orang-orang kafir, ditelan gelombang, mati di depan mata. Gimana namanya orang tua lihat anaknya mati juga gelombang. Hatta dia seorang nabi. Ngadu sama Allah, inna min ahli, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah hakim yang paling adil ya Allah. Ngadu. Bagaimana ketika Nabi Nuh melihat anaknya dihempaskan oleh gelombang dan mati di depannya, tapi apa yang kemudian Allah jawab? Ya Nuh, innahu laysa min ahli, innahu 'amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Innahu 'amalun ghairu shalih, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Kelakuannya bukan kelakuannya orang saleh. Anak cerah, tahu anak cerah? Anak kandung karena nggak taat, nggak ikutin ajarannya bapaknya, nggak dianggap.
keluarga. Nah, yang protes Nabi loh, Nabi Nuh nggak dianggap. Nah, jadi kembali ke awal tadi, kita nggak perlu mengetuk dada dada kita ditepuk-tepuk gitu loh, merasa diri siapa, nggak penting. Yang penting tunjukkan kita dengan ilmu dan adab dan akhlak yang baik hingga kita bisa dimuliakan. Anaknya, musuhnya Nabi aja mulia, apalagi kita. Tenang Pak, sejahat-jahatnya orang Indonesia nggak pernah tuh musuh nabinya. Setuju nggak? Sejahat-jahatnya bapak ibu orang tua kita dulu, sekafir-kafirnya orang tua kita nggak pernah tuh musuhin nabinya. Benar? Iya. Sejahat-jahatnya orang tua kita nggak pernah bikin kiblat tandingan. Nah, di Yaman dulu pernah dengar nggak Pak? Kan pernah hilang itu yang namanya Hajar Aswad, dicuri. Pernah dengar nggak cerita ini? Dicuri untuk dipindah ke Yaman. Sejahat-jahatnya kita orang Indonesia seperti orang Yaman. Gitu. Edel atau orang Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan suka kebablas yang diagung-agungkan malah lebih parah daripada kita. Jadi insya Allah kita mah ya, karena dakwahnya belum sampai ke sini, rada-rada dangdutnya wajar lah ya. Alhamdulillah kita sudah mengenal Islam. Setelah mengenal Islam, belajar agar mengerti ilmunya, agar tahu konstruksi adab yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ia kita menjadi mulia dengan adab. Inilah yang difondasikan. Kenapa kita belajar tentang kitab Hidayah? Karena kedepannya kita akan belajar tentang adab taat kepada Allah. Adab taat kepada Allah. Ini penting Pak. Yang bolak-balik sering saya sampaikan. Sholat itu penting, tapi adab di dalam sholat lebih penting. Sholat berjamaah di masjid penting, tapi adab di dalam masjid lebih penting. Baca Al-Quran penting, adab ketika baca Al-Quran lebih penting. Hormat kepada keluarga, tetangga penting, tapi adab kepada mereka lebih penting. Dan semuanya ini semuanya diajarkan, dijelaskan dalam kitab Hidayah yang insya Allah mudah-mudahan kita banyak umur, dilanjut di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. 2 pertanyaan silakan yang mau bertanya. Mohon doanya, mohon ikhlasnya untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk kita semua, keluarga kita semua yang lagi sakit, yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesehatan yang menambah keimanan. Wabil khusus yang hari ini mohonkan khusus untuk didoakan, khusus untuk Anna Sofia Atli Kasadi dan Ibu Hedi Kusmiati. Mohonkan ikhlas ridhonya dari doa Bapak Ibu semua agar diberikan kesehatan, kesembuhan, dilindungi dari segala bahaya, dari segala hajatnya kita semua sama insya Allah. Juga untuk keluarga Bapak Ibnu Ali bukan pakai Ali, Ibnu Ali dan Ibu Ana Sofia. Mudah-mudahan beliau semuanya diberi kesehatan, panjang umur. Kita yang mendoakan bersama dianugerahkan nikmat umur panjang seperti Buya. Semoga umurnya panjang, sukses, kelak dijemput oleh bidadari surganya Allah Subhanahu. Liridhaillah wa ala hadiyah wa ala niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan fi hadha al-iftar wa jama'na hadha fi masjid Hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa bi'adadi zinati 'arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah. ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha